hatimu, terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai selain-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, oh Yesus. Shalom saudara semua. Shalom saudara semua. Oke, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia Yesus Sang Raja. Dia Allah yang bertahta dalam hati dan kehidupan kita. Dan hari ini kami mau berkata, Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami mau berbahagia karena kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Amin.
Tuhanku, Engkau indah bagiku, Aba Bapa. Kau layak ditinggikan, hidupku bagimu. Engkau indah bagiku, Tuhanku. Mari kita katakan, Engkau indah
Tuhan, Engkau layak terima segala pujian, hormat dan sembah kami Tuhan. Kau sungguh sangat amat baik Tuhan. Kami ingin tenang di hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah daripada hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan.
Shalom. Kayaknya cuma 2 orang yang menyaut itu ya. Tes lagi tes. Shalom. Haleluya. Apa belum makan pagi mungkin ya? Harap bersabar. Oke, haleluya. Salam ketemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua yang hadir di tempat ini maupun bagi yang menyaksikan lewat siaran streaming online di God's Beloved Church Ambon. Shalom, salam damai sejahtera. Ya. Hari ini kok warna mix sama warna baju saya sama ternyata, gitu ya. Apakah ada konspirasi dari tim multimedia untuk memberikan warna yang sama? Haleluya. Nah, ini bulan yang terkenal dengan namanya bulan apa? Weci. Yang jawab kayaknya yang bujang. Yang sudah keluarga, kayaknya sudah tinggal kenang-kenangan kayaknya. Gitu ya. Oleh karena itu, waktu saya mempersiapkan apa yang akan kita pelajari sama-sama di hari ini, memang tidak kebetulan gitu ya. Kita akan belajar sama-sama satu hal. Kita langsung ke slide yang pertama mungkin. Ya, kalau orang Ambon sih tidak bilangnya love. Tapi orang Ambon bilangnya apa? Lope-lope. Saya bingung juga gitu ya. Lope-lope, Penelope. Itu yang pemain telenovela gitu ya, Penelope gitu ya. Lope-lope. Tapi love gitu ya. Agak-agak aksen Belagu sedikit, love. Ya. Tapi kita hari ini tidak hanya berbicara tentang yang namanya love. Tapi kita berbicara tentang slide next. First love. Saya jadi penasaran nih. Di sini yang sudah berkeluarga ada enggak yang first love? Angkat tangan ke bawah juga. Kayaknya kalau disuruh angkat tangan ke atas semua jangan lah Pak, malu. Ada tidak di sini yang first love? Angguk kepala juga supaya beta bisa lihat. Waduh, tidak ada di sini. Ya, padahal kalau yang angguk kepala beta mau kasih hadiah nih. Ya. Tolong yang bujang-bujang didiskualifikasi dulu ya sebentar ya. Aduh, kasihan ini SQ tidak ada pemilik ini jadinya gitu ya. Atau ada yang tidak mempersiapkan coklat, saya bisa mempersiapkan tapi boleh maju muka untuk kasih kepada istrinya atau suami untuk istrinya. Ada yang mau tidak? Apa Ibu Eda mau maju? Untuk diberikan saja. Ya. Sebentar. Ada yang datang gitu ya. Seperti Pak Pastor Isa kemarin bilang, tunggu kalau mobil penumpang ada penumpang naik, tunggu sabar. Ya. Jangan cepat-cepat dilanjutkan. Nanti penumpang lain penumpang yang masuk bisa ini ya, oleng gitu ya. Ya, kayaknya saya akan berikan untuk Bapak Etus untuk menyerahkan kepada Ibu Eda. Saya percaya Pak Etus tidak mempersiapkan coklat tahun ini. Untuk kasih saja. Iya. Mari Ibu Eda, Pak Etus maju, silahkan ya. Jangan malu-malu. Mungkin bagian dokumentasi bisa foto dulu, dokumentasi sudah lupa kayaknya, dokumentasi terpesona kayaknya. Silakan Pak Etus nanti
Di depan aja supaya untuk mungkin sepatah dua patah kata. Oh, sepatah ya itu. Kalau dulu pas Valentine biasa ada bicara apa gitu pas? Oh, tidak ada. Ada kasih coklat tidak dulu? Oh, tidak ada juga. Jadi kasih apa? Oh, saya kasih apa? Kasih ini aja. Oh, yang lain. Aduh. Mari silakan Ibu Eda, ada mau dikasih? Untuk kasih aja. Jangan. Pemirsa juga pingin melihat gitu kan. Jangan, harus maju ke depan. Mari silakan Ibu Eda maju, agak tidak kelihatan, kamera tidak kelihatan. Ya. Ya bilang apa gitu kan? Oh tidak, maksudnya beta sayang Aleka. Oh di rumah saja, oh gitu. Ya, boleh. Ibu Eda mungkin yang menerima ada sepatah dua patah kata disampaikan. Oke, terima kasih. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Etus untuk Ibu Eda untuk membantu saya hari ini ya. Untuk menjadi pembuka supaya yang tadi kayak agak belum makan mungkin waktu lihat ini jadinya lebih ceria gitu ya, lebih ceria. Oke. Soalnya materi hari ini sudah sebenarnya kita semua sudah tahu lah ya. Apa yang kita akan pelajari, tapi mungkin kita akan baca sama-sama dulu ya. Kita akan baca sama-sama dari kitab Wahyu. Wah, pagi hari sudah belajar kitab Wahyu ini. Mungkin bagian multimedia bisa buka Alkitabnya dulu ya. Tunjukkan Alkitabnya dulu. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 lah aja. Oh bolehlah sampai ke-7 lah karena memang endingnya di yang ke-7 ya. Dari Alkitab aja, tunjukkan Alkitab. Yang sudah ketemu di HP Suci katakan amin. Oh amin sudah. Oke, saya akan baca aja. Wahyu pasal yang kedua, kalau di perikop di Alkitab Bapak Ibu itu tertulis kepada jemaat di Efesus. Ya. Ayat yang pertama, Wahyu 2, sudah ya, oke. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Next. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Gideon dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin saudara. Ya, hari ini kita akan berbicara atau sama-sama mempelajari yang namanya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut kasih mula-mula. Ya. Kasih mula-mula. Saya percaya Bapak Ibu atau saudara-saudara menyaksikan lewat siaran online ataupun ada yang di tempat ini sudah tahu dan pernah mendengar kasih mula-mula. Ada amin?
juga sudah mempunyai opini tersendiri tentang apa itu kasih mula-mula. Betul ya? Tapi pagi hari ini saya mengajak kita untuk coba untuk menelanjangi dulu opini itu. Ya. Supaya kita bisa menerima apa yang akan firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini untuk bisa melihat. Maksudnya kasih mula-mula ini apa? Ya. Karena memang waktu saya mencari literatur tentang hal ini dalam khotbah-khotbah atau seri-seri pengajaran dalam bahasa Indonesia, hampir sekitar di atas 90% semua mengajarkan hal yang sama. Dan maaf kata, bukan itu ternyata kasih mula-mula yang banyak dari kita ataupun saya sendiri dulu mempercayainya. Ya. Dan ya cukup sedih juga sebenarnya gitu ya. Karena itu bukan yang dimaksud dengan kasih mula-mula. Oke. Mari kita lanjut ke slide. Langsung ke slide yang ayat keempat. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa ini ditulis di kitab Wahyu bagi jemaat Efesus. Ya. Efesus adalah kota yang sangat maju pada zamannya, kota perdagangan besar yang terletak di Turki sekarang. Apakah sekarang masih ada? Ada, tapi tinggal puing-puingnya saja. Tidak ada lagi orang yang tinggal di situ. Ya. Ini kota yang mempunyai kuil-kuil penyembahan bagi dewa-dewa yang begitu megah. Ya. Dan kita lihat bahwa ada surat Paulus juga yang ditulis untuk orang-orang jemaat di Efesus. Nah, jedah waktu surat Paulus dengan apa yang Yohanes tulis, seperti kita tahu bahwa Wahyu ini ditulis oleh Yohanes pada saat dia dibuang di Pulau Patmos. Itu jedah sekitar, kalau diperkirakan waktu saya cek, itu perkirakan surat Paulus kepada jemaat Efesus itu sekitar 6 tahun 62 Masehi, sekitar 60-an. Sedangkan untuk surat Yohanes kepada yang ditulis di kitab Wahyu ini itu sekitar sudah di tahun 90-an. Jadi jedahnya cukup lama. Gitu ya. Tapi ini perkiraan. Ya, perkiraan. Nah, lihat bahwa ayat 4 disebutkan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Banyak orang Kristen termasuk saya, dulu waktu dijelaskan ayat ini, langsung saya berpikir seperti ini. Oke, next. Kasih yang semula. Oke. Kasih itu sama dengan perbuatan kita bagi Tuhan. Betul apa betul? Ya, seringkali yang muncul waktu di khotbah kasih mula-mula, ya kamu harus kembali waktu awal-awal kamu kenal Tuhan atau waktu awal-awal kamu cinta Tuhan. Kamu harus kembali, kamu sudah jauh, kamu sudah jatuh. Mungkin dulunya waktu awal-awal kenal Tuhan, waduh, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Kemudian sudah berjalannya waktu, sudah jarang kelihatan di gereja, jarang baca Alkitab, jarang berdoa, malas-malasan dan sebagainya. Itu kebanyakan orang Kristen berpikir seperti itu. Jadi mereka menyatakan bahwa kasih yang dimaksud sini adalah perbuatan kita bagi Tuhan. Ya, perbuatan kita bagi Tuhan. Seperti saya tadi bilang, di atas 90% kalau Bapak Ibu searching di Google tentang khotbah kasih mula-mula, pasti semua membicarakan tentang ini. Tapi waktu saya merenung kembali, saya membaca apakah jemaat Efesus seperti itu. Kita tadi ingat di ayat yang kedua, firman mengatakan gini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Mereka tidak kurang loh.
dalam berjerih payah bagi Tuhan, dalam ketekunan tidak kurang. Ya. Sedangkan yang banyak orang Kristen pikirkan, kehilangan kasih mula-mula ini karena kurang tekun, kurang rajin, kurang jerih payah dalam Tuhan, sudah malas-malasan. Tapi lihat, ayat 2 disebutkan bahwa Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau berjerih payah, engkau bertekun demi namaku. Jadi bukan tentang kasihnya mereka bagi Tuhan ini. Bukan. Ya, dari situ clue-nya dari situ. Jadi bukan perbuatan kita bagi Tuhan yang kurang, bukan. Loh Pak, lalu tentang apa sebenarnya? Oke. Next. Nah, makanya saya coret. Jadi kasih semula di sini bukan berbicara tentang perbuatan kita bagi Tuhan. Yang seringkali kita pikir itulah kasih mula-mula, bukan. Ya. Next. Nah, ini supaya kita bisa melihat sama-sama. Kasih yang semula, ditulis kasih yang semula dalam bahasa Inggrisnya yang tadi. First love. Ya. First lope-lope bukan, first love. Itu yang dalam terjemahan bahasanya first love. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu disebutkan, next, protos agape. Protos ini kemudian diambil bahasa Inggris, prototype. Nah, ini sudah mulai ngeh ya, prototype. Agape, apa itu agape? Next. Agape adalah kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, kasih yang tidak egois. Apakah kita punya itu? Kalau dari Bapak Ibu, saudara-saudara ingat kisah Tuhan Yesus bertanya pada Petrus sewaktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit dan bertemu di pinggir pantai setelah mereka sarapan. Kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tanya sampai 3 kali. Ya. Jangan berpikir bahwa Petrus mungkin agak tuli setelah dia berenang, karena kan dia ceritanya kan dia lompat dari perahu untuk mengejar Yesus di darat. Jadi mungkin sebagian orang pikir, mungkin Petrus pun telinga ada masuk air. Jadi Tuhan Yesus tanya sampai 3 kali tuh, dia kayak agak-agak kurang dengar. Bukan, saudara. Tapi pertanyaan Yesus pada Petrus untuk pertama, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya dengan, apakah engkau agape pada aku? Petrus cuma jawab, Tuhan, aku filio, ya, kasih persaudaraan. Ditanya lagi yang kedua, Yesus berkata, apakah engkau agape? Petrus menjawab lagi yang kedua, aku filio. Sampai yang ketiga, makanya Petrus dengan menangis ya. Engkau tahu Tuhan, aku cuma filio. Dan Yesus tidak lagi menanyakan apakah engkau agape, tapi Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau filio? Nah Petrus, Tuhan engkau tahu aku filio saja. Ya. Jadi dari kisah Petrus itu kita bisa melihat bahwa siapa sih protos agape ini? Ini bukan berbicara tentang perbuatan kita bagi Tuhan, amin. Tapi berbicara mengenai Allah sendiri. Artinya apa Pak? Artinya apa? Kenapa? Loh, kenapa ini? Ada apa yang terjadi dengan jemaat Efesus? Bukankah disebutkan mereka begitu giat dengan Tuhan, mereka tidak berjeri, mereka begitu tekun dan sebagainya. Bahkan nabi-nabi pun mereka uji. Ya. Ingat bahwa saya ada mencatat sedikit note di sini ya. Ada beberapa komentator menyebutkan bahwa bisa jadi orang Efesus menjadi religius. Ya. Sehingga mereka kehilangan sense akan kasih Allah bagi mereka. Terlalu sibuk dengan mungkin dogma-dogma dan sebagainya. Sehingga
mereka melupakan akan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Jadi kedengarannya sangat mirip dengan gereja yang kembali di bawah hukum. Mereka memulai dengan kasih karunia, tetapi mereka mencoba mencapai tujuan dengan usaha manusia. Ya. Dengan ego. Kadang-kadang saya lihat bahwa orang-orang itu, wah, egonya mengalahkan segalanya, gitu ya. Meskipun sudah tahu tentang grace, tapi kadang-kadang saya lihat egonya tuh yang peran penting. Ya. Mereka tidak pedulilah dengan orang yang penting saya, gitu, saya, pemahaman saya, gitu, yang di atas segalanya. Kemudian saya lihat, iya. Jadi sense akan bagaimana pertama Tuhan mengasihi mereka itu mulai pudar. Karena ketutup dengan ego mereka. Mungkin mereka tahu banyak, Efesus jemaat yang sangat setia. Mereka tahu mungkin pengajaran-pengajaran. Tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau. Ya. Oke, kita ke berikutnya. Lihat. Tentang kasih ini, tentang agape ini. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 10. Inilah kasih itu. Ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Waduh, sebentar, ulang, sebentar. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Sementara kekristenan pada umumnya mengatakan bahwa inilah kasih itu, Anda harus setia mengasihi Tuhan. Bahkan kalau kita baca dalam perjanjian lama, hukum terutama dalam hukum Taurat adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Betul ya? Tapi kenapa di dalam apa yang Rasul Yohanes tuliskan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan. Ya. Banyak orang Kristen yang lebih memamerkan bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Mereka sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang dalam tanda kutip berbau-bau rohani. Tapi mungkin saja ada motivasi di belakang mereka. Kenapa mereka begitu sibuk? Ada yang supaya dia menganggap dengan begitu Tuhan memberkati dia. Ada yang dengan begitu karena mereka tidak pasti dengan keselamatan mereka. Sehingga mereka pikir dengan perbuatan seperti itu, mereka pasti masuk surga karena melayani Tuhan. Ada juga yang supaya orang lain melihat bahwa wah, orang ini begitu rajin. Ya, ada ego yang muncul. Wah, dia ini tiap hari di gereja, tiap hari gereja. Ya. Jadi tidak menjamin Bapak Ibu. Ya, tidak menjamin. Oke, selanjutnya, kenapa dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi beta. Coba baca sama-sama, tetapi Allah yang telah mengasihi beta. 1, 2, 3. Amin. Ya. Berbicara tentang agape, itu bukan berbicara kasih kita bagi Tuhan. Tapi berbicara tentang bagaimana Allah telah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Ya. Dengan cara apa? Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah cara Allah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Bukan dengan cara, seringkali banyak orang Kristen, oh Tuhan mengasihi dia, makanya Tuhan memberkati dia. Bukan. Allah mengasihi kita dengan cara ini. Berkat itu akan mengikuti kita. Tapi cara Allah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya adalah apa? Dengan mengutus anaknya untuk sebagai menggantikan kita menjadi orang berdosa, sehingga kita diperdamaikan menjadi orang benar di hadapan Allah. Ini caranya Tuhan mengasihi kita. Seperti saya tadi bilang, banyak orang Kristen tidak sadar akan hal ini. Mereka lebih sadar untuk memupuk kasih dia bagi Tuhan, mengusahakan kasihnya bagi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Suatu saat mereka lelah. Ada yang terkenal dalam karismatik disebut kekeringan rohani. Sebenarnya bukan kekeringan rohani. Tapi mereka tidak sadar bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi mereka. Ya.
Next. Makanya di sini saya bilang agape atau kasih sebenarnya pribadi Allah sendiri. Ya. Di mana pribadi Allah ini yang telah mengasihi kita, yang memberikan kasihnya bagi kita. Bukan karena Bapak Ibu dan Saudara baik, Alkitab mengatakan bahwa Dia telah mengasihi kita waktu kita berdosa. Oke, next. Nah, banyak orang Kristen yang lebih mengusahakan kasih mereka bagi Tuhan dibandingkan menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka terlebih dahulu. Ya. Atau mungkin orang tahu, yang dalam grace tahu. Tetapi ego mereka, karena mereka anggap mereka tahu banyak hal, mereka tahu akan firman Tuhan, sehingga itu memudarkan hal ini. Mereka lebih mengutamakan keegoan mereka. Ya. Sehingga terjadi banyak perdebatan, banyak cekcok, banyak perpecahan di sana sini. Karena mereka lupa bahwa bagaimana mereka mengerti akan kasih karunia Allah itu pemberian, bukan karena mereka hebat. Ya. Kemudian mereka menyerang satu dengan yang lain dan sebagainya. Mari saya ajak untuk mari kita kembali pada kasih agape. Melihat bahwa Dia mengasihi kita apa adanya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, Wahyu 2 yang tadi, Wahyu 2 ayat yang kepada Yesus berkata kepada orang-orang Efesus, engkau telah meninggalkan protos agape atau kasih utamanya. Apa sumber protos agape kita? Apakah perbuatan kita? Setelah Bapak Ibu melihat penjelasan saya, apakah ini perbuatan kita adalah sumber protos agape kita? Tidak. Sumber dari protos agape ini adalah Tuhan sendiri. Next, adalah Allah sendiri. Pewahyuan akan kasih Allah lewat korban sempurna Kristus bagi kita. Ini sumbernya. Ya, jangan pernah lupa ini sumbernya. Jadi saya berdoa supaya pagi hari ini ataupun kapanpun kita menyaksikan ini, kita diingatkan bahwa bukan kasih kita bagi Tuhan adalah kasih mula-mula, tapi pribadi Allah. Ada protos agape, itulah yang kasih mula-mula. Nah, berbicara mengenai hal itu, kembali ke ilustrasi tadi ada Pak Etus memberikan coklat bagi Ibu Eda. Ada yang mengatakan gini, kembali ke kasih mula-mula dalam kekristenan, kembali ke kasih mula-mula waktu kita pertama kali kenal Tuhan, waktu pertama kali Tuhan menjamah kita. Betul, waktu itu hal yang menyenangkan. Ya, kalau Bapak Ibu sadari itu menyenangkan. Tetapi pada saat itu banyak hal yang kita belum tahu. Nah, ini kembali ke contoh ini. Ya, contoh bagi Bapak Ibu yang sudah menikah pasti tahu. Maksud saya ini. Kalau disuruh kembali ke zamannya dulu waktu pertama kali falling in love, memang excited. Atau di sini tidak excited atau tidak ini. Waktu pertama falling in love, biasa sih Pak. Apa perlu diingatkan sama yang lagi pacaran? Kebetulan ada di sini. Deg-degannya masih ada enggak? Listrik-listriknya masih ada enggak? Atau sekarang sudah koslet? Ya. Waktu itu kasih kita lihat bahwa perkembangannya ada progres. Beda dengan sekarang Ibu Eda sama Pak Eto sudah memiliki 4 orang anak. Kasihnya sudah lebih membesar. Betul apa betul? Atau kasihnya masih sama tuh waktu zaman pacaran, waktu belum ada anak? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Tanpa sadar kasih itu disadari bahwa itu sudah dibagi ke anak-anak juga. Betul ya? Sudah tidak dulu cuma kita berdua aja, sudah berenam sekarang, berenam. Jadi ada progres. Jadi kalau opini banyak orang Kristen kasih mula-mula itu berbicara kasih kita bagi Tuhan, kita kembali ke zamannya waktu kita menerima Tuhan atau zamannya pertama kali kita mengenal Tuhan atau Tuhan menjamah kita.
Itu banyak hal yang kita nggak tahu. Tapi sejalan dengan seiring kita berjalan bersama Tuhan hingga detik ini, kita melalui lembah, melalui gunung. Kok jadi saya ingat lagu Hattori, lewati gunung, bukan ya, lewati lembah, bukan juga gitu, sungai-sungai, bukan. Tapi perjalanan Bapak Ibu dan saya bersama dengan Tuhan, betul ya, di dunia ini, itu ada lembah, ada gunung, ada sebagainya. Ada batu besar, batu kerikil. Dan itu membuat pengalaman kita bersama Tuhan itu semakin diperbesar. Ada amin? Jadi semakin besar. Kasih Tuhan bagi kita itu konstan. Tapi pewahyuan kita akan kasih Tuhan itu berkembang. Kita bertemu dengan masalah, pergumulan hidup. Dan ketika kita melewati hal itu, kita berkembang. Kasih kita melihat Tuhan itu semakin berkembang besar. Jadi kalau disuruh untuk opini orang Kristen menyuruh kita kembali ke kasih mula-mula waktu semula, itu belum berkembang kasihnya. Pemahaman kita masih belum terbuka. Tapi sejalan dengan waktu, kita melihat campur tangan Tuhan dalam hidup keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, itu semakin kita, wah Tuhan begitu mengasihi aku. Ya. Jadi opini yang kedua bukan tentang kasih kita bagi Tuhan. Ataupun bukan kita kembali ke kasih waktu kita pertama kali bertobat, bukan. Ya itu bukan kasih mula-mula. Ya mungkin disebut kasih mula-mula tapi bukan itu maksud dari penulisan kitab Wahyu ini bagi jemaat Efesus. Ya. Karena semakin hari bagaimana pewahyuan itu semakin dia hidup kita itu semakin membesar. Kita melihatnya, oh Tuhan ternyata lebih daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Ya. Nah, lihat next ayat yang kelima ya. Kita Wahyu, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, karena bertobat inilah banyak orang Kristen berpikir ini tentang perbuatan. Nah ini satu lagi, dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin karena sudah terbiasa memakai bertobat untuk perbuatan. Jadi kalau disuruh bertobat, ya orang berpikir dulunya dia jahat, kemudian menjadi orang baik, betul ya? Seringkali seperti itu. Tapi lihat kata dari bertobat di sini bukan mengacu pada perbuatan, tetapi pada perubahan pikiran. Next, metanao, itu dari metanoia. Jadi suruh bahwa gimana? Tuhan bilang sebab itu ingatlah betapa dalam kau telah jatuh, berubahlah pola pikirmu. Ya. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi gini, makanya saya bilang, gereja Efesus mungkin memulai dengan kasih karunia, tetapi untuk mencapai tujuannya, mereka memakai usaha manusia. Makanya Tuhan bilang, kembali lagi. Biarlah dimulai dengan kasih karunia, berjalan dalam kasih karunia, sampai tujuan oleh karena kasih karunia. Ya. Jangan berusaha mencapai tujuan dengan usaha manusia. Jadi berbicara tentang berubahlah cara berpikir. Ya. Jadi bukan bertobat bahwa dia jahat. Karena jemaat Efesus dipuji untuk awalnya. Karena mereka tekun. Tapi ada sesuatu yang salah dengan pemahaman mereka. Nah ini. Ya. Ya Tuhan bertobat. Kembali change your mind. Renewing your mind. Ya. Untuk kembali. Oke, selanjutnya. Ayat 6. Nah, tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, ini agak lucu saudara. Ada satu hamba Tuhan yang waktu saya menonton apa yang dia ceritakan tentang kasih mula-mula ini, dia menjelaskan ya kasih mula-mula ini berbicara kasih kita bagi Tuhan. Dulu orang Kristen rajin, kemudian dia sudah malas, seperti saya tadi bilang opini banyak orang Kristen tentang kasih mula-mula itu perbuatan kita bagi Allah.
Kemudian sampailah dia ke ayat ini tentang membenci segala perbuatan Nikolaus. Lalu dia mengquote bahwa Nikolaus ini itu di zaman sekarang seperti hyper grace. Saya cukup kaget. Hah? Apa hubungan Nikolaus sama hyper grace? Kemudian saya cari kan, soalnya saya tahu bahwa Nikolaus ini bukan mengajarkan hyper grace. Dan apa yang Bapak Ibu tahu, kenapa disebutkan membenci pengikut-pengikut Nikolaus? Nikolaus ini sebenarnya salah satu pemimpin yang diutus. Ya. Diutus untuk memberitakan kabar baik. Tetapi dia menyimpang. Kenapa dia menyimpang? Karena dia mengajarkan tentang bahwa tidak apa-apa untuk, ya kalau disebutkan, untuk menyembah berhala, paganisme. Ya, seperti zaman waktu itu juga, seperti saya tadi bilang, di Efesus ini kota yang begitu maju. Punya kuil-kuil penyembahan kepada dewa-dewi itu yang megah-megah. Jadi Nikolaus ini membawa paham bahwa penyembahan berhala itu oke. Paganisme. Sementara apa yang hamba Tuhan ini sampaikan bahwa ini pengikut hyper grace. Waduh, emangnya apakah kita penyembah paganisme gitu kan? Tapi sudahlah, terserah dia apa yang beliau sampaikan. Saya juga melihat saja gitu ya, mendengar saya, tapi udah. Jadi ini pengikut Nikolaus ini penyembah berhala. Ya, sudah memulai dengan kasih karunia, diakhiri dengan daging. Seperti yang kita pernah sampaikan. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke kasih mula-mula. Ini bukanlah kasih kita bagi Tuhan, tetapi berbicara tentang kasih Tuhan bagi kita karena Dia adalah agape itu sendiri atau kasih itu sendiri. Amin. Makanya saya tadi bilang, mungkin ditelanjangi dulu opini-opini kita yang tahu tentang kasih mula-mula. Karena termasuk saya juga dulu mendengar bahwa ini tentang kasih kita bagi Tuhan nih. Ini tentang perbuatan saya bagi Tuhan. Saya harus kembali. Kembali kemana gitu ya. Saya juga tidak ingat kapan gitu saya merasa kasih mula-mula dari Tuhan waktu itu. Tapi puji Tuhan ini bukan tentang kita. Nah, mengatakan orang Efesus telah meninggalkan kasih mula-mula artinya mereka telah kehilangan sense akan kasih Allah bagi mereka. Nah, seperti kisah anak yang hilang. Nah ini, saya ketemu contoh yang pas nih, anak yang hilang. Siapa sih ini yang tidak tahu kisah anak yang hilang? Silakan maju, nanti Pak Pastor Isa akan mendoakan supaya ikut sekolah minggu kembali gitu ya, minggu depan gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu kisah anak yang hilang ya? Kisah anak yang hilang. Ada 2, atau 3, atau 4. 2 ya? 2. Yang satu hilangnya di mana? Dia pergi ya. Satu hilangnya dia pergi ke negeri yang jauh. Apakah yang di rumah ini baik-baik saja? Ya, tampak luarnya baik-baik saja. Dia rajin, dia mengurus kebun, ladang, dia patuh. Tetapi waktu yang bungsu kembali, apa yang terjadi? Dia marah kan? Betul ya? Waktu si bungsu kembali, dia marah kan? Nah sudah, daripada nanti ada bilang, Pak, dia menyambut bungsu kok. Kita lihat sama-sama aja ya. Mari kita buka. Dalam perumpamaan anak yang di Lukas 15. Minta untuk Alkitabnya disampaikan. Lukas 15. Bentar, ayat yang ke berapa nih? Ayat yang waktu dia pulang dari ladang,
Kemudian dia bilang, ada keramaian apa nih? Ada orang menari-nari, ada rame-rame di rumah. Dia tanya pada salah satu hambanya gitu. Kemudian ayat 27 ya. Jawab Lukas 15 ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 27 itu. Mungkin kita pikir, wah 28, wah lumayan nih. Ada pesta di rumah. Ada potong lembu. Ada lembu panggang, wah lumayan nih. Dapat hari ini makan enak di rumah. Alah. Ternyata 28, sampai ke 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lihat, dia marah. Dia tidak mau masuk ke rumah yang penuh dengan sukacita. Dan ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Apa yang dibicarakan? Ya, 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya. Bisa ngeh gak nih? Bapak Ibu bisa ngeh gak waktu baca ini? Yang tadi diberikan anak lembu tambun loh. Ini dia cuma bilang gini, anak kambing saja tidak kasih. Ini opini dia. Kira-kira kalau dia minta anak lembu tambun dikasih enggak? Dikasih. Tapi apa? Sense dia, bahasa Indonesia gimana ya? Sense itu kayak, apa ya? Dia punya, mau bilang perasaan gitu ya, perasaan atau bagaimana ya? Akan kasih bapaknya tuh pudar, mulai memudar. Sehingga dia cuma berani bilang gini, anak kambing saja Bapak yang kasih. Tapi misalnya dia minta kasih enggak, saya percaya Bapaknya kasih. Bukan cuma satu mungkin. Tapi dia menuduh Bapaknya bahwa, hai Bapak yang pernah kasih beta. Beta ini paling taat, tidak pernah melanggar perintah. Tapi Bapak tidak pernah kasih beta apa-apa. Waduh. Saya langsung pikir, lalu yang rumah Ale tinggal tuh bukan Bapak punya. Ya. Kadang-kadang ketika sudah ditutupi oleh kemarahan, ditutupi oleh ego, pikiran kita tuh jadi buntu. Betul ya? Apalagi emosi. Buntu, sudah gak mikir yang lain. Akhirnya kebodohan diri sendiri yang muncul. Ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Maka saya bilang, dia kalau minta lembu tambun pasti Bapak kasih. Tapi apa? Dia sudah kehilangan sense akan kasih Bapaknya bagi dia. Apakah dia orang yang di luar? Tidak. Dia di dalam rumah tapi terhilang dalam rumah. Jadi berbicara tentang anak yang hilang bukan berbicara tentang cuma si bungsu yang di luar. Si sulung yang di dalam hilang juga. Dua-duanya hilang. Ya, supaya Bapak Ibu tahu. Seringkali kan orang Kristen cuma tahu yang hilang yang di luar. Yang di dalam juga hilang. Nah ini, sense akan kasih Bapaknya tuh hilang. Bertemu tiap hari, melakukan pekerjaan-pekerjaan, ada. Tapi sense akan kasih Bapak tuh enggak ada, udah pudar. Karena mungkin kecapean, ya, tidak punya waktu, bekerja, bertekun, ini, itu. Tidak punya waktu dengan Bapaknya, tidak punya waktu pribadi. Sibuk dengan kegiatan. Apakah ini banyak menyadarkan kita juga dengan mungkin kita dulunya orang yang begitu banyak berkegiatan. 1001 kegiatan kita ikuti.
Terlihat rohani di depan, terlihat sangat rohani. Tapi di dalam kering. Ya, kering. Tapi puji Tuhan, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, itu merubah segalanya. Ya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Ini satu topik lagi setelah ini. 1 Yohanes 4 ayat 16 ya. Tadi lanjut tentang kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah bagi kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, waktu saya membaca ini saya langsung ingat apa yang Yohanes tulis tentang pokok anggur. Karena di sini memakai kata yang sama, abide, nemo, tinggal, atau kita bermalam. Ya, seperti seperti carang yang tidak tinggal di pokok anggur, dia tidak di luar Kristus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Lihat bahwa mengenal dan percaya. Banyak orang Kristen cuma mengenal, oh ya saya tahu Tuhan, cuma tahu Tuhan mengasihi, tapi dia tidak percaya. Ya, seperti anak yang hilang, dia tahu. Bapaknya mungkin dia tahu, tapi dia tidak percaya bahwa bapaknya begitu mengasihi dia. Dia tidak percaya itu. Banyak orang Kristen seperti itu, tahu Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi mereka tidak percaya kalau Tuhan memberikan segalanya bagi mereka. Makanya mereka mengusahakan untuk mendapat kasih Tuhan, mengupayakan. Buat ini, buat itu, ada istilah menggoyang kaki Tuhan. Emangnya Tuhan pun kaki sebesar apa yang kita bisa pegang untuk goyang-goyang itu ya. Dibilang bahwa bumi ini seperti debu di atas neraca. Debu loh, debu. Kadang kita bisa lihat, kadang kita tidak bisa lihat debu. Jadi istilah menggoncang kaki Tuhan, ada yang push, pray until something happen. Ya, terkenal sekali itu push. Jadi berdoa sampai seakan-akan menteror Tuhan untuk harus sesuai dengan kehendak saya. Bukan itu caranya. Ya. Oke, next. Nah, dalam hal inilah ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, lihat bahwa ini satu konteks ya, jangan kita berpisah-pisah mengenai hal ini. Disebutkan bahwa kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Nah, banyak orang Kristen juga tidak memiliki keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka masih akan dihukum oleh Tuhan atas dosa dan pelanggaran mereka. Ingat bahwa cara Allah mengasihi kita adalah dengan mengutus Kristus untuk mendamaikan kita atas dosa-dosa kita. Amin. Artinya, waktu Tuhan melihat kita saat ini, itu sudah di dalam Kristus. Ya. Sudah bersih. Ya, segala dosa dan pelanggaran kita sudah ditimpahkan pada salib Kristus. Sehingga kita punya keberanian untuk percaya pada penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Bukan sama seperti Kristus, nanti kita di surga. Bukan. Sama seperti Dia sekarang di surga, di sebelah kanan Allah Bapa, tidak dihukum, dimuliakan. Begitu juga kita pada hari penghakiman. Dalam bahasa Inggris disebutkan seperti ini, saudara. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Jadi menyadari begitu besar kasih Tuhan akan kita, membuat kita tuh punya keberanian, ya, keberanian untuk ke depan bahwa ya, saya tidak lagi akan dihukum, tapi saya sudah diselamatkan. Ke depan bukan lagi kematian, tapi kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Amin. Atau dia kayaknya masih ragu-ragu. Coba lihat kanan kiri dulu, masih bangun tidak? Ini belum selesai ya, sebentar lagi ya. Amin. Haleluya. Nah,
Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini satu paket ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini satu paket dengan tadi. Bagaimana nanti ke depan kita setelah kehidupan ini, itu bukan lagi penghukuman yang kita tunggu. Tapi apa? Kehidupan kekal. Jadi saat kita punya keberanian, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sempurna dalam kita. Karena apa? Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah mengambil semua dosa dan pelanggaran kita, jadi itu sudah sempurna sebenarnya. Tapi kita aja yang tidak menyadari. Ya, biarlah hari ini kita kembali melihat bahwa oh iya, pengorbanan Kristus itu ya dan amin, sempurna bagi kita. Tidak butuh usaha kita untuk menyempurnakan karya Kristus. Karyanya sudah sempurna. Oleh karena itu kita punya keberanian di masa depan. Keberanian bukan untuk menanti penghukuman. Disebut begini, karena ketakutan itu menang hukuman. Karena gini Bapak Ibu, orang Kristen banyak yang takut. Itu bukan takut apa, takut penghukuman. Mereka masih berpikir ke depan Allah akan menghukum saya. Ke depan masih ada hukuman yang menanti saya. Tidak ada. Kalau ada hukuman, berarti karya Kristus tidak selesai di kayu salib. Tidak ada kata tetelestai. Ya. Nah, lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia, 1 Yohanes 4 ayat 18. Kalau kasih dari Allah itu berada dalam hati kita, berarti kita tidak lagi akan takut lagi kepada hukuman Allah. Karena kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Siapa yang masih takut diadili oleh Allah, berarti dia masih menganggap dirinya layak dihukum. Jadi orang yang takut seperti itu belum mengalami kasih Allah yang sempurna itu. Ya. Anda masih penuh dengan ketakutan akan hari penghakiman. Takut akan antikris, takut muncul 666, takut wah ke depan tuh kayak gelap gitu. Takut semuanya. Disebutkan Anda belum mengalami kasih Allah yang sempurna. Mungkin tahu tapi tidak percaya akan kasih Allah. Ya. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup firman hari ini, next. Saya ketemu gambar ini tapi sayangnya salimnya kecil banget di bawah gitu ya. Tapi saya lihat Bapak Ibu bisa melihat ya, ada seperti kayak love yang terpancar dari salib. Salibnya kecil di bawah tapi love-nya yang gede di atas. Nah, ayat terakhir 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu sekarang bisa mengasihi karena menyadari Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jangan pernah lupakan itu. Ya. Kadang-kadang kita mungkin terbawa oleh emosi kita, terbawa oleh ego kita, tapi ingat bahwa kasih Allah itu fondasi bagi kehidupan kita. Kasih Allah itu merupakan jaminan sampai pada hari penghakiman. Kenapa kita tidak takut? Karena ada kasih Allah dalam kita. Ya, ada agape, protos agape itu ada dalam kita. Ya. Jangan kehilangan sense akan protos agape ini. Ya. Karena itu bisa terjadi pada jemaat Efesus, bisa juga terjadi pada kita. Bisa. Kalau kita tidak diingatkan akan kasih Allah bagi kita. Ya. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang sudah Engkau perbuat bagi kami Tuhan. Begitu dahsyat, begitu ajaib, begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk mengingatkan kami sekali lagi Tuhan di hari ini. Bahwa kasih-Mu itu yang membuat kami bisa mengasihi Engkau. Protos agape itu Tuhan adalah pribadi Engkau sendiri. Terima kasih untuk
mengingatkan kami Tuhan, untuk kembali bersandar pada kasih-Mu dan bukan pada kasih kami bagi Engkau, tapi bersandar pada kasih-Mu bagi kami yang konstan. Karena kasih kami terbatas Tuhan, tapi kasih-Mu tidak ada habis-habisnya. Terima kasih ya Aba Bapa untuk jamahan-Mu di pagi hari ini, untuk pribadi lepas pribadi Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan. Seringkali emosi kami, ego kami, kesombongan kami Tuhan, mungkin membuat kami memudarkan Tuhan tentang kasih-Mu. Tapi biarlah di hari ini kami diingatkan, ya, siapakah kami Tuhan? Tanpa kasih karunia-Mu kami bukan siapa-siapa. Tapi kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang besar bagi setiap kami, yang berlimpah-limpah. The abundance of grace. Itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menonton secara siaran online, yang mungkin baru pertama kali menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, biarlah mereka membuka hati, Engkau menjamah mereka untuk merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Biar dengan mulut mereka mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka orang berdosa yang butuh Engkau, Sang Juru Selamat, Sang Mesias dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bersatu hati bersama dengan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau jamah kehidupannya. Dan biarlah kasih-Mu boleh bertakhta di atas kehidupan mereka dan menjadi sempurna dalam kehidupan mereka. Sampai hari di mana Engkau menjemput kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau jamah juga setiap kami di tempat ini, keluarga demi keluarga, baik anak-anak yang masih sekolah maupun yang sedang bekerja, Tuhan, orang tua, Engkau menjamah kehidupan mereka, berkat-Mu berlimpah atas kehidupan mereka. Bagi yang sakit dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Engkau juga menyembuhkan mereka. Terima dalam nama Yesus, percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau selalu beserta kami Tuhan selama kami berjalan di dunia ini. Kami sadar hidup kami di dunia ini hanya sementara Tuhan. Kami menantikan kehidupan yang abadi, kehidupan yang akan datang Tuhan. Dan itulah janji-Mu Tuhan, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan itu yang menghibur kami setiap hari Tuhan. Saat kami berjalan di dunia yang tidak menentu, dunia yang fana ini Tuhan. Kami selalu mengingat bahwa Engkau sudah menyediakan tempat yang sangat luar biasa di surga bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan ke Mari kita menyiapkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan Tuhan, karena ia dapat memberkati pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pastor Ishak untuk doa berkat. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan saat ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Dan sungguh itulah jaminan bagi kami untuk kami saat Engkau panggil kami Tuhan Yesus. Kami punya keberanian untuk percaya bahwa kami terjamin keselamatan kami di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Karya-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Bahkan dari hari-hari yang kami lalui Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami. Bahkan juga dalam hari-hari yang kami lalui Tuhan, Engkau menyatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi Bapa. Sehingga sungguh kami merasakan perlindungan, penyertaan-Mu dan damai sejahtera-Mu selalu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena firman-Mu juga menyatakan Tuhan bahwa Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu Yesus. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu selalu melihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Mulai saat ini Tuhan sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya Engkau terus menyertai dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, amin. Haleluya.